غرباء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sore hari ini kita masih dapat berkumpul dalam agenda rutin kita, tausiah karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ahwati fillah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membahas beberapa etika terhadap kedua orang tua. Kalau kita melihat kondisi hari ini sangat miris. Terkadang kita melihat anak-anak kita atau sekitar lingkungan kita begitu sudah mulai menjamurnya sikap yang kurang baik terhadap kedua orang tua. Di antara kita mungkin ada yang sudah punya anak usia SMA, usia SMP, bahkan usia SD juga banyak. Terkadang hati kita sebagai orang tua juga miris kalau kita melihat anak-anak kita kurang etikanya kepada orang tua. Inilah ujian kepada kita. Inilah ujian dan tantangan kepada kita. Nah, jadi dalam kesempatan ini mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukah kepadamu aku kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-15. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Jadi, ahwati fillah, sama-sama kita mengingatkan di sini betapa pentingnya adab berbicara kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan di sini kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan,
Semoga kita tergolong anak yang sudah berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita tergolong akhwat yang sudah berbudi pekerti baik kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti meneruskan budi pekerti yang baik, bagaimana mereka berbicara kepada kedua orang tuanya. Insya Allah di tempat inilah kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena kita tidak tahu usia orang tua kita hari semakin hari bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Sudahkah kita benar-benar memperhatikan adab etika kita kepada kedua orang tua kita? Mungkin ketika kita sudah hijrah, sudah ikut pengajian seperti ini, alhamdulillah kita sudah mulai berubah, sudah mulai memendekkan suara, sudah mulai mengecilkan suara ketika bicara kepada orang tua kita. Jadi kita saling menguatkan, dan insya Allah kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain betapa indahnya ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah paham bahwa kita memang harus berbuat baik, taat kepada kedua orang tua kita. Ahwati fillah, etika berbicara dengan orang tua yang pertama sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15. Taat kepada orang tua dalam semua perintah dan larangan keduanya selama tidak di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apapun yang diperintahkan orang tua kita kepada kita tetap kita laksanakan, kecuali melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi perbuatan permintaan yang diminta orang tua kepada kita itu tidak melanggar perintah Allah, maka kita wajib melaksanakannya, maka kita wajib mengikutinya. Orang tua kita hari demi hari semakin melemah, bukan semakin kuat. Jadi saudara-saudaraku, mari kita kuatkan tekad kita kembali untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Walaupun sebenarnya apapun yang kita berikan itu tidak akan dapat membalas pengorbanan orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, dan kita disekolahkan, tamat sekolah kita dikuliahkan, tamat kuliah kita dinikahkan, setelah kita menikah kita punya anak, dibantu lagi kita untuk mengurus anak-anak kita, jundi-jundi kita. Begitulah pengorbanan orang tua kita yang kasih sayangnya sepanjang jalan, sementara kasih anak sepanjang galah. Mudah-mudahan kita tergolong anak yang pandai berbalas budi kepada orang tua kita. Kita bayangkan ketika kita pulang pengajian, apakah kita masih bisa bertemu dengan kedua orang tua kita? Apakah kita masih bisa mencium tangannya, mencium pipinya? Jadi jangan sampai sebelum kita minta maaf kepadanya, sebelum kita bisa membahagiakannya, orang tua kita sudah kembali menghadap Rob. Mudah-mudahan ahwati fillah, setelah pulang dari sini, kalau yang kos bisa menelpon orang tuanya. Kalau yang sudah menikah, tetap juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Boleh untuk menelpon juga. Apalagi yang jauh ya, sekarang lagi kos karena tugas, boleh untuk menelpon orang tua nanti pulang daripada pengajian. Kemudian etika terhadap kedua orang tua yang kedua adalah menghormati, menghargai, merendahkan suara, dan memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Jadi sudah jelas, menghormati, menghargai, merendahkan suara, dan memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Ahwati fillah,
kalau dikaji-kaji, kira-kira apa yang sudah pernah kita buat untuk orang tua kita yang kita merasa itu sungguh perjuangan yang hebat. Kalau kita sudah pernah merasa berbuat yang baik kepada kedua orang tua kita, yakinlah sebenarnya itu belum ada apa-apanya dengan kasih sayang orang tua yang sudah diberikannya kepada kita. Nah, ana yakin kita semua yang hadir di sini sudah terbiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa menularkan, kita bisa mengajak saudara-saudara kita yang lain. Kita juga punya keluarga, punya adik, punya kakak. Mari sama-sama kita ingatkan bahwa kapan lagi kita membahagiakan kedua orang tua kita. Mari kita sama-sama berusaha dan berusaha. Tidak akan ada seorang anak yang jatuh miskin, tidak akan ada seorang anak yang jatuh susah kalau dia membahagiakan orang tuanya. Ana yakin kita semua di sini sudah paham. Mudah-mudahan di antara kita, bahkan kalau bisa kita keseluruhannya sama-sama di sini sedang berjuang, sedang berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak boleh lupa dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan ketika kita sholat wajib, sholat tahajud. Kita mintakan semoga orang tua kita yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya keindahan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kehidupan kepada kita, karena kita tidak terlepas selalu mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi di antara kita ada yang orang tuanya baru meninggal dunia, akan sangat terasa karena kekecewaan seorang anak perempuan. Salah satunya adalah ketika ditinggal oleh cinta pertamanya, cinta pertamanya seorang laki-laki yang gagah, yaitu ayahnya. Sungguh sangat membuat hati terpukul. Tapi kita tidak boleh keterusan dalam kesedihan, karena kita bisa mengirimkan doa-doa kita kepada ayahanda kita. Ya, kita tidak boleh larut, karena kasih sayang bukan saja ketika ayah kita masih hidup, tetapi ketika ia sudah wafat pun kasih sayang itu tidak boleh terputus dengan doa-doa kita, dengan mohon ampun kita kepada Allah atas kehilapan orang tua kita. Selanjutnya, ya akhwati fillah, etika berbicara kepada kedua orang tua adalah tidak menghardik, tidak meninggikan suara melebihi suara keduanya. Jadi jangan sampai kita menghardik. Jadi kalau kita pernah menghardiknya, kita pernah meninggikan suara kita melebihi suaranya, segera minta maaf. Segera minta maaf. Segeralah kita memeluknya, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Dosa kita masa lalu waktu kita anak-anak, gak apa-apa, minta maaf lagi. Ya, kita ini kan sudah menikah, sudah mengurus anak kita, tahu bagaimana perjuangannya. Sudah kita peluk orang tua kita. Ya Umi, Mak, Oma, saya minta maaf atas dosa-dosa saya yang dulu. Mungkin saya banyak hilapnya. Minta maaf, gak apa-apa minta maaf pada orang tua sering-sering. Bukan harus hari raya saja. Sedangkan etika yang keempat adalah berbicara dengan lemah lembut dan memakai bahasa yang sopan. Insyaallah kita sudah sama-sama mengetahui ketika kita bicara kepada orang tua kita saja, kita harus berusaha untuk sopan dan santun. Ana yakin kita semua sudah terbiasa melakukannya. Di sini ana hanya mengingatkan saja supaya kita saling menguatkan, saling menasihati bagaimana sebenarnya kita harus bersopan santun kepada orang tua kita, etika kita dalam berbicara kepada orang tua. Bisa juga pulang dari sini yang sudah punya anak, yang punya adik, yang belum menikah, yang punya adik, bisa kita ingat, bisa kita sampaikan etika berbicara dengan orang tua. Nah, yang pertama tadi, taat kepada orang tua selagi itu tidak melanggar perintah Allah.
Yang kedua, menghormati, menghargai, merendahkan suara dan memuliakan keduanya. Sedangkan yang ketiga, tidak menghardik, tidak meninggikan suara. Nah, ini bisa kita kuatkan kembali kepada anak-anak kita, saling kita motivasi anak-anak kita. Adab terhadap kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan akan berubah. Pelan-pelan anak kita bisa berubah karena sudah selalu kita bacakan setiap harinya. Nah, ini bagus juga ya. Salah satu kiat-kiat yang pernah kita buat. Alhamdulillah akan terasa lebih baik. Dan yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan panggilan yang tidak disukai. Nah, jadi tidak boleh memanggil orang tua dengan kalimat yang tidak disukai. Jadi ada 5 dalam kesempatan ini, ada 5 yang ingin Ana sampaikan bagaimana etika kita berbicara kepada orang tua. Ya, tentunya kita harus berbicara dengan lemah lembut, memakai bahasa yang sopan, tidak memanggil orang tua dengan panggilan yang tidak disenanginya. Dan ini sebenarnya bukan hanya kepada orang tua, kepada siapapun kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disenanginya. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita kembali mengingat, ya, bayangkan wajah orang tua kita hari ini. Kira-kira orang tua kita sedang ngapain? Mungkin orang tua kita sedang berdoa untuk kita. Ya, sholat asar tadi orang tua kita berdoa supaya kita menjadi anak yang soleh, supaya kita menjadi anak kebanggaannya. Nah, apakah kita juga sudah mendoakan kedua orang tua kita? Mari kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan kita masih bisa memeluknya, masih bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita kembali kepada Allah, kita belum pernah memberikan apapun kebaikan kepadanya. Sungguh sangat merugi. Mudah-mudahan akhwati fillah kita tergolong orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan kita tergolong anak yang dicintai, ya, anak yang dicintai orang tua. Nah, jadi kalau orang tua kita nggak lihat kita, nggak dengar suara kita, dia rindu, ada kerinduan. Ini kok tidak telepon. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan kedua orang tua kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kita saling mengingatkan, dan bisa jadi tausiah ini juga kita ingat-ingatkan kepada anak-anak kita atau kepada adik kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan dalam pertemuan singkat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.